Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kami akan menampilkan video praktik mengajar dengan model pembelajaran log R. Selamat menyaksikan. Yang pernah dapat nilai terbaik? Acung tangannya. Silakan Acung. Yang pernah gagal? Acung tangannya. Bagus, semua orang pernah gagal, ya. Mahasiswa sekalian, apakah kalian sudah siap untuk menonton video pembelajaran ini? Siap. Baik, kita mulai. Silakan buat rancangan tes tertulis untuk materi pendidikan agama Islam dengan tema sejarah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. 3 mahasiswa yang telah ditunjuk akan mempresentasikan hasil pekerjaannya minggu depan. Sampai bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian menyimak video pembelajaran tadi, adakah yang hendak ditanyakan? Baik itu isi video ataupun referensi yang disebutkan dalam video tersebut. Silakan. Silakan Anda. Namanya siapa? Kemudian dari kelompok berapa? Saya Bu, nama Ulun Justia dari kelompok 3. Pertanyaannya, mengapa aspek psikomotorik penting dalam pembelajaran pendidikan agama Islam? Mohon dijawab. Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Ya, mengapa aspek psikomotorik penting dalam penilaian pendidikan agama Islam? Ya, memang penilaian yang meliputi ketiga ranah itu sangat penting dilakukan. Sesuai dengan hasil penelitian Atam Hidayat dan Abbas Asyafa, ya, yang penelitiannya tentang konsep evaluasi pendidikan agama Islam, itu dia menyebutkan bahwa penilaian pendidikan agama Islam harus meliputi akliyahnya, fi'liyahnya, dan juga tingkah lakunya, perilakunya, sikapnya. Ya, jadi ketiga itu. Setelah tahap tanya jawab tadi, ya, maka kita akan lanjutkan untuk mengkolaborasikan pengetahuan yang kita dapat secara kooperatif. Kita akan melaksanakan diskusi kelompok sesuai dengan instruksi di video tadi. Silakan Anda membentuk kelompok dan berdiskusi tentang rancangan evaluasi pendidikan agama Islam, materi sejarah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Silakan berkelompok. Udah berapa soal yang
Oke. 3. Sampai mana sudah pekerjaannya? Sampai 3 soal. Oke, 3 soal. Kita mulai sesi diskusi. Topik diskusi kita kali ini adalah hasil pekerjaan kalian kelompok 1, 2, dan 3 dalam merancang evaluasi pendidikan agama Islam kelas 7 materi sejarah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Dipersilakan kepada moderator untuk memimpin jalannya diskusi. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Rabi'ah MPDI selaku dosen pemangku mata kuliah pengembangan sistem evaluasi pendidikan agama Islam, dan yang kami hormati teman-teman semua yang berbahagia. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan diskusi untuk mata kuliah pengembangan sistem evaluasi pendidikan agama Islam. Sebelum saya Raisya Hafizah akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan kami, di mana pada slide pertama ini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan yaitu 3 ranah. Yang pertama ada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Terlihat dari di sini tujuan pembelajaran yang pertama siswa dapat mengetahui tentang Khulafaur Rasyidin. Terus yang kedua siswa dapat mengetahui sifat-sifat Khulafaur Rasyidin. Kemudian pada slide selanjutnya di sini terdapat evaluasi tes tertulis pada soal nomor 1 dan nomor 4 masuk ke dalam ranah afektif. Kenapa? Karena dari soal 1 sampai 4 kita dapat mengetahui pengetahuan siswa tentang sifat Abu Bakar As-Siddiq dan Oke, itulah tadi pemaparan materi hasil dari diskusi teman-teman kita. Selanjutnya sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada yang ingin bertanya untuk mengacungkan tangannya. Ada yang ingin bertanya? Saya beri kesempatan untuk 1 orang pertama. Bertanya untuk mengacungkan tangannya. Saya beri kesempatan untuk 1 orang bertanya. Oke, dipersilakan kepada Raisa Nabila untuk menyampaikan pertanyaannya. Jadi Raisa Nabila pakai yang dulu kan? Baik, izin bertanya kepada kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Raisa Nabila dari kelompok 2. Pertanyaannya, Dari nafas. Apa pertanyaan semua? Apa ya? Apa ya sekiranya dapat dijawab dengan iya. Jelas mengapa apa ya Mak? Meneladani itu termasuk efektif. Karena coba kita siapkan yang saya akan menjawab pertanyaan dari Raisa Nabila. Katanya, kenapa kata meneladani dalam evaluasi ini masuk ke dalam ranah afektif? Bisa kalian lihat di depan. Ranah afektif yaitu yang pertama sikap menerima. Kenapa? Kata meneladani masuk ke dalam ranah afektif karena yang pertama siswa atau peserta didik dia
ya. Nah, ranah psikomotorik ini perlu dievaluasi apabila tujuan pembelajaran yang dibuat oleh guru menghendaki siswa terampil mengerjakan sesuatu. Misalnya berwudu. Misalnya lagi kalau Quran hadis bisa mengaji, membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Ya, itu perlu ranah psikomotorik nih, ya. Di mana siswa itu dia harus bisa menirukan, ya. Setelah meniru, dia harus bisa menggunakan, ya. Baru tingkatan yang lebih tinggi lagi dari ranah psikomotorik adalah dia bisa menggunakan dengan tepat, ya. Kemudian dia bisa merangkai dan akhirnya bisa melakukan gerakan tersebut atau keterampilan tersebut secara wajar dalam kehidupan sehari-hari. Ujiannya seperti itu, ya. Evaluasi yang dirancang harus praktek. Berarti kalau untuk ranah psikomotorik, evaluasi yang dirancang harus evaluasi praktek, Bu. Kayak gitu. Berarti memberi informasi. Berarti tujuan belum. Ibu Rula, ada tanggapan gitu? Ya. Apakah ada tanggapan dari penjelasan Ibu tadi tentang ranah psikomotorik?